Guys, kalian pernah lah sih lihat temen yang makannya udah kayak kuli, tapi badannya lempeng aja, kayak jalan tol. Heran banget nggak sih? Wah, itu misteri alam semesta banget sih. Bikin penasaran parah. Iya, halo semuanya. Gue Fadil. Dan gue Mila, selamat datang lagi di Pod FM, Podcast Fadil dan Mila. Tempat kita ngobrolin hal-hal random, tapi penting banget buat diulik. Betul banget. Hari ini kita siap bongkar total nih rahasia kenapa ada orang yang kayaknya dikutuk susah gemuk. Buat kalian yang ngerasa udah makan sebanyak porsi kondangan tapi timbangan diam aja, tenang. Kalian nggak sendirian. Ini tuh, apa ya, kayak nabung di celengan ayam, pas dibuka duitnya hilang mulu, kesel kan rasanya? Nah, mari kita bedah bareng-bareng misteri ini. Oke, tapi serius nih, emang beneran ada ya orang yang secara alami gitu susah gemuk? Bukan karena penyakit atau sengaja diet gitu loh? Ada banget. Secara ilmiah itu namanya kekurusan konstitusional atau CT. Ini kondisi bawaan lo ya, bukan penyakit lo ya. Jadi BMI mereka itu loh, indeks massa tubuh, ukuran standar berat badan ideal, memang rendah, di bawah 18,5, tapi stabil banget dari sononya. Nah, yang paling krusial nih, mereka ini asli pengen nambah berat badan. Beda banget sama anoreksia nervosa. Itu kondisi gangguan makan, di mana orang sengaja membatasi kalori karena takut banget gemuk. Hormon orang CT juga normal kok. Bedanya tuh, kayak orang yang pengen banget punya pacar tapi nasibnya jomblo terus, nah itu CT. Sama orang yang sengaja ngejomblo karena takut disakitin, itu AN. Niatnya beda jauh. Astaga, niatnya beda banget ya. Jadi bukan karena nggak doyan makan atau gimana ya. Beneran udah usaha tapi susah naik gitu. Terus kalau mitos metabolisme super cepat itu gimana? Itu cuma omongan doang atau ada benernya sih? Nah, ini dia nih, bagian paling serunya. Kenapa mereka susah gemuk? Pertama, BMR alias tingkat metabolisme basal per massa otot mereka emang cenderung lebih tinggi. Gampangnya gini, otot mereka itu lebih boros energi per kilonya dibanding orang kebanyakan. Ibaratnya punya motor dengan sisi sama, tapi yang satu ini borosnya minta ampun. Udah, settingan mesinnya gitu dari lahir. Walah, pantesan. Ototnya high maintenance ya ternyata. Terus apa lagi tuh? Ada lagi nggak? Kedua, ada yang namanya NIAT atau Non-Exercise Activity Thermogenesis. Ini energi yang kepake buat gerak-gerak kecil nggak sadar yang kita lakuin seharian. Kayak gelisah, nggak bisa diam, jalan mondar-mandir pas lagi nelpon, atau kaki yang goyang-goyang terus pas duduk. Itu tuh mesin pembakar kalori tersembunyi. Orang CT biasanya niatnya tinggi. Jadi kalori ekstra tuh lenyap gitu aja tanpa mereka niat olahraga. Ya ampun, jadi temen gue yang kalau ngobrol tangannya gerak mulu itu sebenarnya lagi bakar lemak tersembunyi ya. Pantesan badannya segitu-gitu aja. Ada lagi nggak faktor lainnya? Kayaknya ada lagi deh. Ada dong, ini faktor paling pamungkas nih. Genetik. Ini nggak bisa diganggu-gugat. Beberapa orang emang dapat paket hemat genetik pas lahir. Skor risiko genetik obesitas mereka rendah banget. Artinya, mereka punya lebih sedikit varian gen yang bikin gampang numpuk lemak. Udah kayak dapat settingan default dari pabriknya. Mode anti lemak otomatis aktif. Mau digimanain juga, ya agak susah buat nimbun. Gila, bener-bener udah takdir dari sananya ya. Jadi bukan salah mereka dong kalau susah gemuk, udah bawaan lahir. Nah, ngertiin kenapanya ini penting, biar kita nggak salah strategi kan. Jadi meskipun ada faktor bawaan, bukan berarti pasrah dong. Ada nggak sih solusi atau tips simple tapi efektif buat mereka yang ditakdirkan kurus ini? Ada dong, tenang aja. Bukan berarti nggak bisa diapa-apain kok. Pertama, kuncinya adalah surplus kalori yang konsisten. Tapi, jangan langsung hajar porsi jumbo kayak lagi balas dendam ya. Nanti perutnya kaget, terus malah nggak nyaman. Mending nyicil, kayak bayar pay letter gitu. Dikit-dikit tapi sering dan rutin. Makan lebih sering, porsi kecil, bisa 5-7 kali sehari. Fokusnya ke makanan padat nutrisi ya. Jangan cuma asal kenyang luang. Targetnya, nabung kalori secara disiplin. Oke, nyicil kalori kayak pay letter. Noted. Sip. Terus, langkah kedua apa nih? Kedua, latihan beban. Ingat ya, latihan beban bukan kardio non-stop kayak ngejar maling tiap hari. Tujuannya buat bangun pabrik otot. Otot itu ibarat rekening buat nyimpan kelebihan kalori biar jadi massa tubuh yang sehat, bukan cuma dibakar habis nggak bersisa. Lakukan 2-3 kali seminggu udah cukup kok.
Fokus ke gerakan dasar kayak squat, push up, angkat beban sesuai kemampuan. Bangun dulu pabriknya biar kalorinya betah numpuk. Wih, bangun pabrik otot biar kalori nggak cuma numpang lewat doang. Mantap, keren analoginya. Ada lagi nggak tips pamungkasnya? Satu lagi gitu. Yang sering disepelekan tapi krusial banget. Tidur yang cukup dan berkualitas, plus pinter-pinter kelola stres. Badan kita juga butuh me time dan istirahat biar mau tumbuh. Bukan malah mecah otot terus karena kurang tidur atau stres dikejar deadline mulu. Jadi, recovery itu penting banget loh. Wah, bener juga ya. Sering lupa nih soal ini. Jadi kuncinya itu konsisten nyicil kalori padat nutrisi, bangun pabrik otot pakai latihan beban, plus kasih badan me time dengan tidur cukup dan nggak stres berlebihan. Bukan cuma asal makan brutal terus lari keliling GBK tiap subuh ya. Ngerti banget sekarang. Masuk akal banget. Sip, jadi kesimpulannya nih ya, susah gemuk atau kekurangan konstitusional itu nyata dan ada penjelasan ilmiahnya. Mulai dari faktor genetik, metabolisme otot yang lebih boros, sampai gerakan-gerakan kecil nggak sadar yang ternyata bakar banyak kalori. Tapi, ini bukan vonis akhir ya. Kondisi ini bisa banget diatasi dengan strategi yang tepat. Makan teratur, padat nutrisi dalam porsi kecil tapi sering, ditambah latihan beban yang konsisten buat ngebangun massa otot. Nah, jadi buat kalian yang susah gemuk, jangan minder atau berkecil hati. Anggap aja kalian itu kayak mobil sport. Kenceng larinya, tapi ya gitu, agak boros bahan bakar. Tinggal cari bengkel alias strategi yang pas aja buat optimalin mesin tubuh kalian. Setuju gak? Haha, setuju banget. Analogi mobil sportnya dapat banget tuh. Pas. Nah, kalian sendiri punya pengalaman unik atau tips jitu lainnya nggak soal susah gemuk ini? Coba dong bagi-bagi cerita di kolom komentar. Jangan lupa follow kita biar nggak ketinggalan obrolan seru lainnya. Gue Mila, Gue Fadil. cabut dulu.